Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Bapak Asep Sunareskom. Di sini saya mengampu mata pelajaran ASJ atau yang bisa disebut juga dengan administrasi sistem jaringan. Baik, apa sih yang akan kita bahas kali ini? Yang kita akan bahas kali ini adalah tentang kontrol panel hosting. Ini perkenalkan dulu, ini mata pelajarannya, lalu kelas berapa saya mengampunya, dan itu ada nama saya. Mungkin sebagian sudah pada kenal. Oke, lanjut ya. Langsung kita ke materi pelajaran. Oke, yang pertama, tujuan pembelajaran ini adalah siswa dapat mengevaluasi, mengkonfigurasi, dan membuat laporan konfigurasi kontrol panel hosting dengan teliti, bertanggung jawab, dan tepat. Baik, eh, yang pertama materinya itu tentang apa adalah menjelaskan tentang konsep kontrol panel hosting. Terus yang keduanya itu menentukan konfigurasi kontrol panel hosting. Baik, selanjutnya adalah apa sih sebetulnya kontrol panel hosting itu? Kalau misalnya kalian sering menggunakan website itu sudah jelas pasti sudah ada kontrol panelnya ya. Ini adalah orang yang bergerak di belakang layar gitu. Jadi dia ini adalah seseorang sysadmin. Baik, pengertiannya adalah kontrol panel hosting itu adalah kontrol panel adalah program atau perangkat lunak yang disediakan oleh penyedia web hosting. Yang seperti kita sudah ketahui, kontrol panel hosting itu banyak sekali. Ada cPanel, ada ISP, macam-macam. Nanti akan Bapak jelaskan di yang selanjutnya. Jadi pengertian kontrol panel hosting adalah program atau perangkat lunak yang disediakan oleh penyedia web hosting untuk kemudahan dalam hal operasional, mengatur, menjalankan, dan mengelola berbagai fasilitas yang ada di web hosting. Melalui program ini, pemilik website dan penyedia web hosting dapat mengatur segala aktivitas yang berkaitan dengan domain, website, ataupun spesifikasi web hosting itu sendiri. Gitu ya, itu tentang kontrol panel hosting. Jadi nanti dipahami lagi. Nah, cara kerjanya seperti apa? Cara kerjanya ini adalah sebenarnya tidak terlalu rumit. Sesuai dengan namanya, kontrol panel menghadirkan antarmuka atau interface. Ya, jadi antarmuka seperti ini, seperti GUI, Graphical User Interface. Jadi web hosting ke dalam tampilan yang lebih sederhana dan teratur sehingga pengguna tidak perlu repot mengatur kode. Kalian tahu sendiri kan ada kode-kodenya seperti itu. Nah, ini salah satu cara kerja dari kontrol panel hosting. Nah, kalau misalnya kita bisa lihat di gambar berikut itu ada web design, itu orang yang membuat web design, lalu dia masuk ke cPanel-nya yang kita bahas ini, lalu masuk ke web hosting. Jadi web hosting itu adalah penyedianya gitu, penyedia webnya. Setelah itu baru dia masuk ke website yang kita lihat di layar kaca kalian, di handphone kalian untuk membuka website. Nah, itu. Jadi orang yang bekerja di situ ada web design gitu. Lanjut, fungsi kontrol panel hosting, fungsinya itu adalah yang pertama, yaitu fungsi dari kontrol untuk membantu para penyedia web hosting dan para pengguna website dalam mengelola dan menjalankan berbagai fasilitas yang telah tersedia di web hosting sesuai kebutuhannya. Oke, salah satu contohnya adalah ketika kalian menggunakan website Cakra Sakti. Nah, di sini orang yang bekerja di belakangnya adalah seorang web hosting, gitu, seorang admin. Nah, dia yang mengelola tentang website tersebut. Jadi mulai dari tombol kliknya, mulai dari gambarnya, mulai dari aplikasi yang kalian bisa upload ataupun download. Nah, itu ada orang di baliknya, itu adalah seorang control panel atau web design. Begitu ya, itu fungsinya. Nah, kalau contoh gambarnya seperti itu. Baik, contohnya tentang control panel hosting ini, yang kalau populer itu mulai dari versi yang gratis hingga berbayar itu ada. Yang pertama ada cPanel. Nah, cPanel ini yang biasanya itu digunakan website di SMK 7 Kendal. Nah, cPanel ini juga berbayar. Kenapa kok pakainya cPanel? Karena kita menggunakan web hosting. Web hostingnya kita pakai Niaga Hoster. Nah, kalau misalnya tidak ada web hosting bisa nggak? Ya bisa saja. Dia menggunakannya yang gratis. Kalau kita kan berbayar, jadi fasilitas yang didapatkannya juga bertambah. Nah, cPanel ini basisnya apa? Basisnya itu Unix atau Linux. Nah, jadi orang yang bekerja di belakangnya kontrol panel itu menggunakan operating systemnya itu menggunakan Linux.
Jadi antar muka dari tampilan grafisnya itu dapat membantu kita untuk mengelola website dengan mudah dan cepat. Maka dari itu, tidak heran jika cPanel itu masih dinobatkan sebagai kontrol panel paling populer. Ya, ini yang kita gunakan di website Cakra Sakti. Lalu ada yang kedua, Flash. Nah, Flash ini adalah kontrol panel yang sedikit mirip dengan cPanel. Kontrol panel ini dapat membantu Anda untuk mengotomatisasi berbagai tugas. Sama seperti cPanel, Anda juga bisa menginstal WordPress. Gitu. Jadi kan kalau misalnya kalian lihat di website Cakra Sakti itu ada tentang pembukaan misalnya seperti itu ada kata-katanya itu menggunakan WordPress. Yang ketiga ada ESP config atau ESP configuration. Nah, ini merupakan control panel open source, jadi multibahasa yang memungkinkan kita untuk mengelola beberapa server di bawah satu control panel. Jadi apa ya, kayak multifungsi seperti itu. Baik, terima kasih. Itu adalah pembahasan tentang kontrol panel. Semoga bermanfaat dan kita lanjutkan di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.